看到我以后真的要一个人过日子吗？是不是真的做人要真的要注定一辈子孤独的过吗？ Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Siap untuk cerita yang bakal menguras emosi kalian hari ini? Kali ini kita nggak bahas perebutan warisan, tapi kita punya kisah nyata yang jauh lebih dalam, lebih personal dan jujur, lebih bikin hati miris. Ini tentang Lee Er-mau, seorang pria yang memilih jalan hidup berbeda, tentang impian, cinta, keputusasaan, dan bagaimana masyarakat terkadang begitu kejam. Lee Er-mau terlahir sebagai laki-laki, tapi memilih berdandan bahkan operasi implan payudara demi menjadi wanita. Punya pacar dan menjalani hidup sebagai seorang ladyboy bernama Mei Lin-na, sang primadona panggung. Perjalanan hidupnya yang diikuti kamera oleh seorang sutradara Cha Yu-chuan selama 17 tahun ini bahkan sampai masuk festival film internasional. Tapi di balik gemerlap itu ada kisah yang kelam. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe. Thank you. Kita mulai dari awal ya. Siapa sih Lee Er-mau ini? Nama aslinya Lee Er-mau. Masa kecilnya memprihatinkan. Umur 9 tahun ayahnya dihukum mati karena kasus perdagangan perempuan dan anak-anak. Ibunya menikah lagi dan Er-mau ditinggalkan begitu saja. Sejak umur 10 tahun dia sudah harus berjuang hidup. Ikut sepupunya jadi pemulung di Chongqing. Umur 17 tahun dia merantau ke Shenzhen jadi buruh pabrik. Nah, disinilah titik baliknya. Suatu malam dia dan teman kerjanya pergi ke klub malam. Disitulah dia melihat para lelaki berdandan dan menari di atas panggung. Setelah itu dia mulai belajar berdandan dan berpakaian wanita. Teman-temannya memujinya, mereka bilang Er-mau lebih cantik daripada wanita. Seorang agen bernama Hua Qie melihat potensi Er-mau. Katanya Er-mau dengan perawakan yang ramping itu cocok banget jadi artis cross-dressing. Cross-dressing dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai perpakaian silang, adalah tindakan mengenakan pakaian yang biasanya identik dengan jenis kelamin lain. Biasanya ini merujuk pada pria yang mengenakan pakaian wanita, meskipun wanita juga bisa melakukan cross-dressing. Er-mau nggak menyanyiakan kesempatan, dia latihan siang dan malam. Dan benar aja, dengan penampilan unik dan suaranya yang oke, dia berhasil jadi ratu panggung malam di Shenzhen yang bernama Mei Lin-na. Para penonton sangat terhibur dengan penampilannya. Di tengah kesuksesannya itu, Er-mau ketemu cinta pertamanya, namanya Xiao Jiang. Dia merasa bahagia, pamer kemesraan di depan kamera. Mereka bahkan pindah dari kamar sempit di basement ke apartemen yang lebih layak. Xiao Jiang juga sportif, sampai beliin komputer buat Er-mau. Di momen inilah Er-mau mulai kepikiran buat nikah sama Xiao Jiang dan jadi wanita seutuhnya. Dia mati-matian ngumpulin uang untuk operasi. Tapi guys, hidup nggak selamanya mulus. Er-mau pengen banget jadi penyanyi rekaman, tapi sadar kalau penampilannya yang begitu mungkin jadi halangan. Dia coba mencari investor, tapi malah ketipu. Puncaknya di tahun 2008, semua tabungannya ludes ditipu agensi. Kecewa berat dia malah lari ke judi, berharap uangnya balik. Apa yang terjadi? Malah makin habis. Uang nggak ada, hubungan sama Xiao Jiang jadi sering ribut. Er-mau merasa Xiao Jiang udah nggak cinta lagi. Entah karena dia bukan wanita tulen atau karena dia udah nggak punya uang. Akhirnya mereka putus. Xiao Jiang pergi dari Shenzhen. Ditinggal cinta dan tanpa uang, Er-mau hancur sehancur-hancurnya. Dia berhenti manggung, minum-minum nggak karuan, bahkan sering ngajak orang asing yang baru dikenal tinggal bareng. Tangannya penuh luka bakar bekas dia menyakiti diri sendiri. Bayangin sutradara yang ngikutin dia aja sampai gregetan dan memarahinya. Padahal prinsip dokumenter kan nggak boleh intervensi. Waktu ditemuin lagi, uangnya Er-mau tinggal 5 yuan. Setelah masa kelam itu muncul sosok baru, Xiaolong, pacar barunya Er-mau. Tapi bukannya membaik, hidup Er-mau malah makin rumit. Suatu hari sutradara nemuin Er-mau pakai gaun pengantin penuh darah, sementara Xiaolong lagi telepon polisi. Ternyata Er-mau mabuk dan mau bunuh diri. Xiaolong panik. Masalah nggak berhenti di situ. Er-mau dan Xiaolong ternyata terlibat kebiasaan buruk baru yang bisa bikin mereka dipenjara. Akhirnya polisi datang, mereka diusir dari kontrakan, semua barangnya dibuang ke jalan. Er-mau terpaksa jual barang-barangnya di pinggir jalan. Jadi tontonan orang yang cuma mau lihat drama. Tidak ada satupun orang yang beli. Melihat keadaan begitu, akhirnya sutradara mencarikan Er-mau tempat tinggal sementara.
Ibunya Ermau akhirnya minta dia pulang kampung ke Sichuan. Awalnya Ermau ragu, takut ibunya sedih lihat kondisi dia, takut jadi omongan orang sekampung. Mendekati Imlek, ayah tirinya telepon lagi meminta Ermau untuk pulang karena ada urusan penting. Akhirnya Ermau pun pulang dengan Xiaolong, berharap ini jadi awal yang baru. Tapi seperti yang kalian tahu, di kampung orang-orang kaget dan nyinyir lihat penampilan Ermau yang berubah dari laki-laki jadi perempuan. Bahkan ibunya sendiri butuh waktu buat kenalin dia. Lebih parahnya lagi, tanah warisan ayahnya udah dikuasai tetangga. 这是我房子，那是你房子的石头，他们拿来给你搞掉了。这是我以前的房子在这里，现在石头都没有了。 现在这块石头了。 Akhirnya Ermau dan Xiaolong cuma bisa bangun tenda plastik di sisa tanah yang ada. Di sana mereka mencoba hidup sederhana, pelihara ayam, tanam jagung. Xiaolong bilang kesibukan malah bikin hubungan mereka membaik. Ini jadi salah satu periode paling bahagia buat Ermau. Dia bahkan pengen suatu saat bisa nikah benaran sama Xiaolong. Tapi orang-orang di kampung yang kurang kerjaan tiap hari datang menertawakan Ermau. Walaupun demikian, Ermau tidak pernah membalasnya. Karena baginya ini tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang pernah dialaminya. Namun, ada satu rahasia keluarga yang super gelap terungkap. Ternyata ayah Ermau bukan cuma jual anak orang, tapi juga jual anak kandungnya sendiri, San Mau. Bahkan ada cerita kalau anak sulungnya Ta Mau dimakan oleh ayahnya sendiri. 我哥都给他吃了，啊，不会啊，那我没把你给吃了。他说我听话，我乖，他就不吃我了噻。哦，把老大给吃了。老大没得好小，生下来没养活好，他就拿来吃了。对对对。 Selama 6 bulan di kampung, Ermau dan Xiaolong bekerja keras. Mereka bahkan bisa membeli TV dan beberapa perabotan rumah. Bagi mereka, semua ini sudah lebih dari cukup. Saat ini yang mereka inginkan hanyalah hidup dengan tenang dan menghabiskan masa tua bersama mereka di sana. 我每天看到我的狗，看到鸡，我就心情就来了，我的信心就十足了。 Tapi sayangnya kedamaian di kampung itu tidak bertahan lama. Kepala desa datang dan mengusir Ermau dan Xiaolong. Alasannya warga nggak bisa terima kondisi Ermau dan Xiaolong dianggap orang asing yang membahayakan. Ermau terpaksa jual tanahnya yang dikuasai itu dengan harga murah, 600 yuan. Dan balik lagi ke Shenzhen bersama Xiaolong. Di Shenzhen mereka coba lagi dari awal, kerja di pabrik, nabung buat operasi Ermau. Xiaolong bahkan udah berencana mengenalkan Ermau ke orang tuanya. Tapi lagi-lagi kebiasaan buruk menghancurkan segalanya. Xiaolong kecanduan game, Ermau kecanduan judi lagi. Mereka ribut lagi dan akhirnya mereka putus. Benar-benar putus. Ermau nangis sejadi-jadinya, merasa kehilangan Xiaolong yang tulus mencintainya. Setengah tahun kemudian sutradara ketemu Ermau lagi. Perubahannya drastis, rambut panjangnya dipotong, tatapan matanya kosong. Dia bilang dia menyerah jadi perempuan. Dia mau jadi laki-laki dan menjadi normal lagi. Kerja di pabrik dan kumpulin uang untuk operasi angkat implan payudaranya. Sekarang implan itu menjadi beban. Dia malu, takut ketahuan teman kerjanya. Dan ketakutannya jadi nyata. Rahasianya terbongkar. Dia dihina, disebut aneh, bahkan dipukuli habis-habisan sama teman kerjanya sampai diusir dari asrama. 他就一个劲的打我的头，然后视频监控可以作证，他这边有那个东西我身上的，可是有人拦住了，我活下来了。 Sutradara nggak tega akhirnya bantu Ermau cari rumah sakit untuk operasi angkat implan. Sehari sebelum dioperasi, Ermau untuk terakhir kalinya tampil dengan memakai baju perempuan sebagai tanda perpisahan dengan masa lalunya. Tapi guys, takdir kayaknya benar-benar kejam sama Ermau. Dalam perjalanan ke rumah sakit, telepon berdering. Hasil tes menyatakan Ermau positif HIV. Operasi dibatalkan. Ermau merasa nggak ada lagi jalan keluar. Dia hanya pengen ziarah ke makam ayahnya di kampungnya di Sichuan. Setelah itu, Ermau menghilang dan tidak ada kabar. Bertahun-tahun kemudian di Maret 2017, sutradara dapat video call. Itu Ermau. Dia udah angkat implannya dan menjadi seorang laki-laki lagi. Dia bilang dia merasa sepadan dengan apa yang terjadi padanya. Karena orang lain hanya menjalani satu jenis kehidupan sedangkan dia dua. 我小时候算命的说，我靠女人吃饭，没想到靠的是这样的人吃饭。别人只能活一种人，我活了2种，也值得吧？有的说后悔，多少是有的。 Tapi kisah ini berakhir tragis. Tanggal 14 Maret 2019, Lee Ermau meninggal di rumah kontrakannya di usia 41 tahun. Film dokumenternya The True Life of Lee Ermau akhirnya benar-benar merangkum semua mimpinya dan juga tragedinya. Dari kisah Lee Ermau kita bisa lihat betapa kompleksnya hidup. Dia berani mendambakan cinta, kebebasan, pengertian, dan jati diri. Kita lihat dia berjuang, jatuh, bangun lagi, tapi terus-menerus dihantam kenyataan pahit.
Mungkin sebagian karena masa lalunya yang kelam, tekanan sosial yang berat, dan juga pilihannya sendiri. Yang pasti dia sudah terlalu lelah. 我现在需要平静，需要休息，不能太那个。先挂了。拜拜，好好休息。 Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang penerimaan, konsekuensi dari pilihan, dan betapa pentingnya support system. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.